Sekarang kita tes jatuh ya, lempar ke atas. Apakah pecah? Enggak kok. Lempar ke atas ya. Itu dia di bawah. Tuh bisa dilihat sendiri. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja ya. Yang paling penting itu dalam memilih plastik. Kalau bisa pilih plastik buat es, entah mereknya apa, kayak gini. Plastik es. Untuk yang besar juga bisa. Ini buat ngemas ikan yang apa? Partai. Bisa 5 sampai 6 ekor. Kayak gini. Plastik es. Kalau ini nggak tahu mereknya apa, gambarnya Puma. Kayak gitu. Terus gimana sih plastik es itu? Dia itu panjang gini terus bisa molor ya. Jadi kalau jatuh itu dia nggak pecah. Jadi bisa diolor-olor kayak gini. Nah kayak gini. Nih, ini kalau jatuh nggak pecah kayak gitu. Dikirim jauh pun nggak masalah. Nggak pakai styrofoam pun nggak masalah. Oke, langsung saja ya. Nih, udah saya siapkan ikannya. Plastiknya segini. Kita tarik dulu. Udah, ini udah saya siapkan juga ikannya ya, buat contoh aja. Langsung aja. Nah kayak gini. Untuk perbandingan udaranya itu saya menggunakan 1:1. Itu biasanya bertahan selama 7 hari dalam perjalanan. Masih aman sih, kemarin kirim ke luar Jawa itu. Terus airnya nggak perlu banyak-banyak. Yang penting ikannya itu udah dipuasakan dulu, jadi nggak ada kotorannya di plastik. Tapi kadang ada kotorannya, kalau dikit ya nggak masalah sih, kayak gitu. Terus dalam satu plastik ini bisa muat untuk 2 ekor ikan. Biasanya satu pasang saya plastik jadi satu. Kalau ikannya ekornya lebar, itu ya nggak bisa, harus satu-satu kalau ikannya lebar. Soalnya resiko nanti ekornya sobek, kayak gitu. Udah ya, ini 1:1 kurang lebih. Jangan ditiup. Kalau ditiup itu udaranya mengandung karbon dioksida. Kalau kayak gini langsung ditutup tadi, ya udaranya aman lah. Ditarik. Ini ikannya kekocok-kocok nggak masalah dia. Udah. Ditarik kan tadi, ditarik, diputar-putar dulu, ditarik. Terus tangan ini dikaitkan tangan kayak gini. Plastiknya, talinya diputar. Nah, melawan dari yang kita kaitkan ke tangan kayak gini. Setelah itu kan ada lubangnya, ini kita masukkan. Nah kayak gini. Terus ini kan masih apa ya, masih kurang keras ya, jadi kita dobelnya ini harus lebih kuat. Oke, cara dobelnya sama kayak tadi. Ditekuk dulu plastiknya. Kayak gini. Terus ini dimasukkan, itu baliknya ya. Fungsinya untuk apa? Untuk menghilangkan sudut. Kalau beberapa orang itu bilang sudutnya ini bisa resiko ikan kegencet. Kalau saya sih tujuannya dihilangkan sudutnya itu agar mengurangi gejolak airnya ketika dipaketkan kan, untuk mengurangi goncangan. Jadi kan kalau sudutnya melengkung semua kan ombaknya nggak terlalu tinggi, dia nggak terlalu kencang maksudnya ombaknya itu. Udah, ini juga di ujungnya dikempesin, diputar lagi. Udah kayak gini sampai bulat. Ditarik lagi sama kayak tadi, tangannya dikaitkan, terus diputar, terus dimasukkan. Udah jadi ya. Oke, jadi gini ya, trik tambahan. Untuk plastik yang kayak gini itu bisa diisi 1-2 ekor ikan, kayak gitu, segini. Tapi kalau ikannya ekornya lebar, itu di segini itu diisi satu aja. Terus habis itu didobel. Nah, gimana kalau ada yang beli partai? Bisa pakai plastik yang besar kayak gini. Ini belum didobel ya ini.
Ini kan kebetulan ikannya murah. Terus kalau jarak jauh itu isinya 5-6 ekor. Kebetulan ini jaraknya dekat, kemungkinan 1-2 hari itu sampai. Ini isinya 11 ekor rainbow grass kayak gini. Habis ini didobel, tapi tetap semuanya didobel kayak gitu. Jadi apa ya, beratnya itu mengurangi berat airnya itu, jadi ongkirnya tidak terlalu mahal. Terus ini contoh yang betinanya, ini saya jadiin satu kayak gini, aman, 7 hari aman. Betinanya kan nggak masalah ya, ekornya soalnya nggak terlalu lebar pakai ini, tapi tetap didobel nanti. Oke, jadi ini udah didobelin, habis ini kita packing. Ini yang tadi isi 11. Terus kadang kalau misal takut overcharge, bisa ditimbang dulu ya, biar pas di bawah 1 kilo kayak gitu. Soalnya kan ongkirnya di kita sih murah. Oke, sekarang kita tes ya. Ini plastiknya, cara pengemasannya sama kayak tadi, di double, tapi ini nggak ada ikannya ya. Ini buat ngetes aja, dijatuhin kayak gimana, apakah pecah? Enggak kok, aman kayak gini tuh. Ya, nggak jatuh. Bentar. Tuh, masih aman. Kita coba lagi. Aman, nggak pecah dia. Jadi kalian kalau bungkus itu nggak perlu terlalu lebay ya, kardusnya dipakai styrofoam. Tapi pakai styrofoam juga nggak masalah, cuman styrofoam itu tidak ramah lingkungan, susah untuk diurai. Kita coba di atas genteng ya. Ya, dia tersangkut dong. Udah saya ambil, sekarang kita tes jatuh ya, lempar ke atas. Apakah pecah? Enggak kok. Lempar ke atas ya. Itu dia di bawah. Tuh, bisa dilihat sendiri. Sudah ya guys, asli capek banget, panas naik turun. Jadi intinya dia ini tahan banting, apalagi ditambah dengan kardus, atau ya kardus itu, karton. Dia itu bisa pecah kalau kena ya benda tajam. Jadi dia baru pecah kalau dijatuhkan kena benda tajam. Kalau cuma dipencet-pencet gini aja, diinjek atau apa, dia nggak bakal pecah. Jadi dibungkus kardus aja nggak masalah, nggak perlu pakai styrofoam. Soalnya styrofoam itu kalian mencemari lingkungan, serius, sangat mencemari lingkungan. Dia nggak bisa diurai, terus nggak bisa menguap, dibakar pun tetap menimbulkan residu kayak gitu. Jadi misal nanti paketnya nyampe terus kardusnya penyok, yang penting ikannya pasti masih selamat. Tergantung kardusnya sih nanti. Kalau kardusnya kualitasnya yang bagus, yang tebal itu nggak penyok. Tapi kalau yang tipis-tipis seperti kardus kardus minuman itu bisa penyok kayak gitu. Tapi nggak masalah. Soalnya kita itu jualan ikan ya, bukan jualan kardus atau jualan kemasan kayak gitu. Daripada kalian mencemari lingkungan pakai styrofoam, pakai ini. Tapi kalau kalian mau pakai styrofoam ya terserah sih, kayak gitu. Tambahan lagi dikit ya, kardus itu kan ada rusuknya kayak gini ya, yang garis-garis gini. Nah ini kalau kalian natanya mengelilingi paketnya itu kayak gini, itu saya jamin aman kayak gini. Dia kan kuat banget kalau ditekan dari atas kayak gini, kayak gitu. Jadi usahakan paket kalian itu dikelilingi kardus yang rusuknya ke atas gini. Udah, terus ini itu tinggal dikasih kardus lagi, tutup gitu yang rapat. Jadi saling mengunci gitu. Kalau udah terbentuk siku gini, dia rapat banget. Ini contoh aja ya, tapi paketnya nggak sekecil ini juga. Jadi kayak gitu. Jadi saling mengunci kayak gini udah rapat banget. Seperti itu. Habis itu dilakban, kasih plastik biar anti air, terus dilakban lagi, muter. Untuk contoh pengemasan saya bisa cek di IG saya, Bral Gupi. Nanti di story yang dinaikkan itu loh, ada namanya bungkus-bungkus. Udah, thank you. Terus cara natanya itu kalau bisa luas permukaannya yang paling banyak ya, nanti ditulisi mana yang bagian atas. Jadi paketnya kalau kayak gini tuh nanti ditaruh kayak gini, ikannya luas permukaan di airnya itu lebih banyak kayak gini. Jadi jangan sampai ada yang berdiri sendiri. Kalau kayak gini kan ini lebih luas, di bawah ini juga lebih luas.
Terus yang terakhir itu kalian pilih jasa pengiriman yang kalian percaya. Tapi kebanyakan jasa pengiriman itu nggak dibanting-banting kayak tadi ya. Jadi dibantingnya ya sewajarnya lah. Jaraknya itu dekat, nggak terlalu tinggi. Dan itu pun kalian udah pasang kardus ya, nggak plastik gini aja. Tadi kan yang dipraktekkan pakai plastik aja. Itu juga aman kok sebenarnya. Sampai saat ini saya packingnya biasa gini, kardus tipis itu nyampe juga selamat semuanya kayak gitu. Oke, itu aja. Terima kasih. Mungkin teman-teman ada yang mau request mau dijatuhkan dari mana ini, langsung komen aja. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.